Bab 585. Kenapa? Bertemu dengan kenalan. Setelah bersama Daniel sekian lama, Tracy sudah mengenalnya dengan sangat baik. Dan dia bisa mengerti apa yang dia maksud hanya dengan satu tatapan dan satu isyarat. Sepertinya iya. Daniel memegang bahu Tracy dan membantunya duduk di tempatnya. Staf medis membantu anak-anak duduk. Dan Roxy juga punya tempat eksklusif sendiri. Manajer restoran bersama pelayan datang melayani mereka dengan begitu hormat dan ramah. Daniel sedang memesan makanan ketika Ryan bergegas mendekat dan berbisik di telinganya. Lalu alisnya agak berkerut. Dia tidak mengatakan apa-apa selain memberi isyarat. Seketika Ryan dengan cepat menyuruh 12 pengawal terbaik untuk berjaga di luar dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. 6 sisanya berjaga di dalam restoran. Adegan ini membuat Tracy merasa gelisah. Meskipun Daniel biasanya begitu berwibawa di perusahaan, tapi saat dia bersama keluarganya, dia tetap rendah hati. Tapi adegan malam ini jelas agak berlebihan. Papi, apa yang terjadi? Carlos juga menyadari sesuatu. Tidak apa-apa. Daniel menepuk kepalanya sambil berkata dengan lembut. Ada arca anak-anak di sana. Bawa adik-adikmu bermain sebentar. Nanti setelah makanan pembuka datang, akan papi panggil. Ya, Carlos mengangguk lalu berkata pada Charles dan Carla. Charles, Carla ayo ke sana main perosotan. Oke, dengan kaki pendeknya mereka bertiga turun dari kursi. Dan berlari ke area anak-anak di sebelah. 3 perawat medis dan beberapa pengawal mengikuti untuk melindungi mereka. Hampir tidak pernah menjauh selangkah pun. Mereka sangat berhati-hati. Apa yang terjadi? Tracy bertanya dengan cemas. Ini kapal pesiar bibiku. Daniel mengerutkan kening. Tracy menjadi pucat karena terkejut. 3 hari penculikan adalah trauma paling menakutkan dalam hidupnya. Bahkan dia masih merasa takut saat memikirkannya. Selain itu, wanita itu juga menyuntikkannya racun, yang sampai saat ini masih tersisa di tubuhnya. Seperti bom waktu yang berdetak, bisa meledak kapan saja. Tak disangka hal ini masih belum cukup. Sekarang wanita itu seperti hantu gentayangan. Jangan takut. Ada aku di sini. Daniel memegang tangan Tracy dengan erat. Kita pulang saja. Tracy sudah tidak punya nafsu makan. Aku sudah tidak mau makan lagi. Tidak perlu cemas. Aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Daniel memegang bahunya dan menenangkannya. Lagi pula anak-anak bahkan belum makan. Jika tiba-tiba pulang mereka akan kecewa. Mendengar perkataan ini Tracy mengalah. Dia berbalik dan sebuah kapal pesiar sedang diparkir di tepi laut. Sebuah huruf S merah terukir di kapal yang merupakan simbol Devina. Logo unik keluarga Wallens. Daniel menggunakan huruf S emas. Sedangkan Devina berwarna merah darah segar. Tracy sangat membenci wanita itu. Dia memikirkan racun di tubuhnya. Berhentilah berpikir yang aneh-aneh. Daniel menyentuh wajah Tracy. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu dan anak-anak. Ya, Tracy menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Pada saat ini, pelayan membawa makanan pembuka. Anak-anak segera mencuci tangan dan berlari ke meja untuk makan. Tapi Daniel menghentikan mereka. Ryan mengeluarkan alat khusus dan memeriksa setiap makanan. Baru mereka bisa makan dengan tenang. Anak-anak awalnya merasa gembira, tapi sekarang mereka agak takut karena diperlakukan seperti itu. Charles melihat ke sekeliling dan bertanya dengan hati-hati. Papi, ada apa? Apa ada orang yang ingin meracuni kita? Tidak, hanya untuk memeriksa apakah ada serangga di dalamnya. Daniel merapikan rambutnya. Oke, ayo kita makan. Meskipun Daniel sudah mengatakannya, tapi anak-anak tetap tidak berani bergerak. Setelah Daniel mencicipi sedikit, baru mereka mengambil peralatan makan dan mulai makan. Bagaimanapun anak-anak masih kecil, meskipun mereka tadi ketakutan, tetapi mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Mereka dengan cepat tertarik dengan makanan lezat itu, dan mulai makan dengan lahap. Namun, Tracy tidak nafsu makan. Dia merasa bahwa jika masalahnya dengan wanita itu tidak diselesaikan maka dia dan Daniel tidak akan pernah bisa hidup damai. Bab 586. Usai makan malam, anak-anak mengutarakan keinginannya untuk jalan-jalan di pantai. Awalnya Daniel juga merencanakan hal ini, tapi karena kapal pesiar Devina diparkir di tepi laut,
Dia khawatir wanita gila itu akan menakuti Tracy dan anak-anak, jadi dia membawa mereka pulang lebih awal. Awalnya anak-anak agak kecewa, tapi Daniel menemani mereka bermain di mobil sejenak dan mereka satu persatu mulai bahagia lagi. Sudah jam 9 malam, saat mereka tiba di rumah. Daniel pergi menidurkan anak-anak. Tracy kembali ke kamar dan duduk di sofa sambil melamun. Setelah beberapa saat Daniel kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Aku pergi dulu. Sudah selarut ini. Mau kemana? Tracy agak terkejut. Karena sejak anak-anak ada, dia hampir tidak pernah keluar sendirian di malam hari. Pergi menemui kakek. Daniel mendekat dan mencium keningnya. Istirahatlah. Jangan khawatir. Kemudian, dia pergi dengan tergesa-gesa. Tracy bangkit berdiri dengan lesu dan hendak pergi ke kamar mandi, tapi menemukan bahwa Daniel lupa membawa mantelnya. Lalu dia buru-buru mengantarkan keluar. Tepat saat di dekat pintu, dia mendengar Daniel berbicara di telepon. Aku tidak peduli kamu sengaja atau tidak. Intinya jangan muncul di hadapanku dan menakuti wanita dan anak-anakku. Selain itu, jika kamu memainkan lebih banyak trik lagi, warisan keluarga Wallens tidak akan jatuh ke tanganmu. Benar. Kakek sudah sadar. Dia sendiri yang akan memutuskan ingin bertemu denganmu atau tidak. Setelah menutup telepon, Daniel bergegas turun. Thomas dan Ryan buru-buru mengikutinya. Daniel memerintahkan, Thomas saja yang pergi bersamaku. Ryan tetap di rumah jaga nyonya dan anak-anak. Baik, melihat adegan ini, suasana hati Tracy sangat rumit. Daniel melindunginya dan anak-anak dengan sepenuh hati. Tapi dirinya selalu ingin melarikan diri. Dia tidak seharusnya mengkhianati Daniel. Ia seharusnya menyemangatinya dan menemukan tabib Hansen untuk menghilangkan racun di tubuhnya, lalu kembali menikah dengannya. Membesarkan anak bersama, menjalani kehidupan yang bahagia. Saat memikirkannya, Paul menelpon. Nona, aku sudah menemukan tabib Hansen. Benarkah? Baguslah. Tracy sangat gembira. Di mana dia? Di kota tua. Jaraknya 800 km dari kota Bunaken. Aku sudah memberitahunya tentang Bibi Juni. Dia bilang, Direktur sangat berterima kasih pada Bibi Juni. Karena dia adalah pengurus lama keluarga Smith. Dan selalu merawat Anda. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Bibi Juni. Ia tolong kirimkan alamat dan no teleponnya. 2 hari ini aku akan pergi mencarinya. Tracy menjadi agak bersemangat. Oke. Paul segera mengirimkan alamat dan nomor teleponnya. Jika Nona dan Bibi Juni pergi menemuinya, bagaimana dengan anak-anak? Atau aku saja yang menemani Bibi Juni? Tidak, tidak. Aku sendiri saja yang pergi. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu Bibi Juni kabar baik ini. Oke. Jangan ragu untuk menghubungi aku kapan saja. Ya, terima kasih. Setelah menutup telepon, Tracy bergegas turun mencari Bibi Juni dan memberitahu kabar baik ini. Bibi Juni sangat gembira dan buru-buru berkata, kalau begitu besok pagi kita berangkat saja. Besok siang aku harus menemani Daniel ke pesta pernikahan. Kita berangkat sore saja. Tracy sudah tidak sabar. Malam ini, aku akan memberitahunya. Besok pagi Bibi kemasi barang bawaan. Dan begitu aku pulang, kita berangkat. Oke, Bibi Juni mengangguk. Ke kota tua harus naik pesawat, kan? Apa Nona sudah lihat alamatnya? Sudah kulihat. Tempatnya memang agak terpencil. Dan juga jauh dari bandara. Jadi akan sangat merepotkan jika naik mobil. Akan lebih mudah jika naik kereta. Berikan aku KTP-mu. Aku pesan tiketnya sekarang. Oke, Tracy dan Bibi Juni sedang mendiskusikan rencana perjalanan. Memesan tiket kereta api. Menunggu keberangkatan besok. Saat berpikir akan segera menemui tabib Hansen, hati Tracy penuh harapan. Dia hanya ingin menyingkirkan racun sesegera mungkin, lalu pulang ke rumah dan menikah dengan Daniel. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.